Assalamualaikum pelajar hebat. Bagaimana kabarnya? Bapak doakan semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Jumpa lagi dengan saya Pak Yoga dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pelajar hebat, tahukah kamu apa saja struktur yang terdapat dalam susunan teks resensi? Struktur itu membuat suatu teks menjadi padu dan mudah untuk dipahami. Nah, tiap teks memiliki struktur loh. Tidak terkecuali teks resensi. Kita ulang ya. Teks resensi adalah teks yang berisi penilaian atau ulasan terhadap suatu karya. Karya yang dimaksud dapat berupa buku, film, majalah, lagu, drama, hingga cerpen. Lalu, apa sajakah struktur teks resensi? Teks resensi terdiri dari beberapa unsur. Nah, pelajar hebat, unsur teks resensi yang pertama adalah judul buku. Tentu udah jelas ya, apa itu judul buku? Iya, yang menunjukkan identitas sebuah buku agar kita mudah untuk mengenali sebuah buku yang kita inginkan. Selanjutnya, itu ada identitas buku. Identitas buku berbeda dengan judul buku. Dalam identitas berisi tentang informasi yang lebih dalam mengenai buku yang dibuat. Identitas buku mencangkup pengarang buku, tahun terbit, tebal halaman, penerbit, serta ukuran buku. Bagian tersebut mungkin saja tidak dinyatakan secara langsung. Contohnya, seperti pada film ataupun lagu. Itu disesuaikan dengan di mana studio rekaman yang diambil atau apa rumah produksi yang digunakan. Selanjutnya ada orientasi. Orientasi adalah bagian yang biasanya terletak pada paragraf pertama, yakni penjelasan mengenai keunggulan buku seperti penghargaan yang pernah didapatkan oleh buku yang diresensi. Terkadang, dalam bagian ini juga menuliskan tentang siapa penulisnya dan apa saja karya yang telah diciptakan. Tiap presentator memiliki gaya dan caranya sendiri dalam menilai sebuah karya, sehingga itu dapat menjadi gayanya masing-masing. Struktur yang selanjutnya adalah sinopsis, yaitu ringkasan yang menggambarkan pemahaman penulis terhadap isi novel. Seperti namanya, sinopsis berisikan deskripsi tentang isi suatu karya. Karena sebuah resensi dibuat untuk menilai karya, resentator hanya boleh menuliskan sedikit sinopsis dari karya tersebut, tidak terlalu berlebihan dan tetap membuat pembaca menjadi penasaran. Ya, mungkin 2-3 paragraf. Pelajar hebat, struktur teks resensi yang selanjutnya adalah analisis, yaitu paparan mengenai tentang keberadaan unsur-unsur cerita seperti tema, penokohan, dan juga alur. Resentator juga harus mengomentari unsur-unsur dalam sebuah teks, sehingga harus paham betul
isi dari sebuah karya. Tiap presentator dapat mengomentari tema yang diambil, tokoh yang ditampilkan, dan juga alur yang disajikan. Itu semua presentator tulis dalam bahasa yang sopan, sehingga tidak menimbulkan salah paham pada pembacanya. Struktur teks resensi yang terakhir adalah evaluasi. Evaluasi adalah paparan mengenai kelebihan atau keunggulan buku, serta juga kritik dalam sebuah karya. Dalam tahap ini, resentator harus menuliskan keunggulan karya yang diresensi apa saja. Bisa dalam bentuk gaya bahasa yang digunakan, unsur cerita yang ditampilkan, tokoh yang dibuat, atau bagian akhir cerita yang tidak terpikirkan sama sekali oleh pembacanya. Keunggulan yang ditulis harus disertai juga dengan kekurangan dalam karya tersebut. Namun, kekurangan disampaikan secara halus dan tidak menyinggung suatu pihak. Dalam kata lain, mengkritik secara halus. Pelajar hebat, itu tadi adalah struktur teks resensi. Secara tidak sadar, ketika kalian menonton film, kemudian kalian mengomentari isi film tersebut, itu sudah masuk ke dalam bentuk resensi. Jadi, tiap orang itu bisa menilai suatu karya berdasarkan kepribadiannya masing-masing. Tidak menutup kemungkinan ketika seseorang menilai sebuah karya tersebut baik. Sedangkan dengan karya yang sama, kemudian diresensi oleh seseorang yang berbeda, karya tersebut bisa dinilai belum baik. Kalian pernah nggak sih meresensi suatu karya? Belajar hebat. Cukup sekian ya video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Saya Yoga, jangan lupa makan.